Secara tidak langsung Anda nyuruh. Om, gue kan kasih tahu kelebihannya. Anda nyuruh, orang nonton tuh Anda nyuruh. Dan harganya juga reasonable nih, generasi barunya juga. Apa komplainnya? Harga reasonable. Tapi kayak naik kuda, Bos. Masa tidak ada otomatis nariknya? Tuh, enak lihat kan tuh. goyang kayak begini. Loh, ya emang goyang, Om. Tuh, Gimana kurang? Itu barusan bunyi. Itu apa coba? Di paling Tuh. Dan Anda dengar enggak? Gurur. Tahu nggak kenapa? Karena Masuk mobil 1,7 M bunyi gurur. Om Di? Lu tuh dulu sales ya? No, tapi Pinter banget lo jualan. enggak, gue nggak jualan. Pinter banget lo jualan. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Hari ini saya dipanggil ke kediaman seorang YouTuber yang salah satu yang badannya paling besar. Saya dipanggil karena saya dikomplain karena beliau beli satu mobil karena melihat review saya dan beliau kurang puas dengan mobil tersebut dan mau menggugat review saya. Dan pasti Anda sudah kenal. Jadi begini ya, reviewnya orang ini itu sangat amat menggiring orang supaya membeli sebuah mobil gitu. Dan saya akhirnya beli gara-gara dengerin review dia gitu. Oke, sekarang kita lihat dulu mobil apa yang dibeli sama Om Deddy Saya mau komplain reviewnya gitu. Oke, itu yang pertama. Jadi kita belum pernah kenal sebelumnya. Kemarin Om Deddy WhatsApp ngajakin bikin podcast bareng dan kemudian beliau cerita bahwa beliau beli satu mobil dan dia mau komplain ke saya. Karena dia yang nyuruh. Secara Saya tidak nyuruh. langsung Anda nyuruh. Om, gue kan kasih tahu kelebihannya. Anda nyuruh, orang nonton tuh Anda nyuruh. Di mobil begini. Om, Gue kan- nonton, oh bagus. Om kan gue ngasih tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kekurangannya tidak jelas. Oke, mobilnya dulu deh. Kita lihat. Mobilnya dulu. Mobilnya ini keren banget ini. Mobilnya nggak salah pilih menurut saya. Jeep JL Rubicon 2 pintu. Dan ini varian baru Alphard. Alphard. Branding gua nih. Branding tuh. Alphard. Enggak, ini apa ditambahan sendiri. Oke, Om. Ini menurut gue Om Deddy ini beli mobil yang cocok banget sama personality-nya Om Deddy. Dan harganya juga reasonable nih, generasi barunya juga. Apa komplainnya? Harga reasonable. Berapa lo dikasih Om? 16 berapa gitu. 16. Tapi Om Deddy tahu kan heritage-nya Jeep ini segimana ini. Tapi di reviewnya dia ya, Anda tonton lagi reviewnya, cuplikannya. Goyang. Kemudian pengendaliannya tidak presisi. Kalau Anda bisa lihat di footage ini, kelihatan dia limbung dan di setirnya juga benar-benar tidak presisi. Kemudian rasanya juga kaku di dalam. Memang sudah jauh lebih enak dibandingkan generasi Jeep sebelumnya, JK. Ini lebih luas, lebih nyaman, lebih modern. Ini mobil lebih enak dibandingkan sebelumnya. Yes, benar. Ini adalah Jeep yang paling nyaman. Ini adalah Jeep yang paling enak. Terus tapi kayak naik kuda, Bos. Masa sih? Maksudnya masih nggak enak? Udah pernah coba? Udah pernah coba. Ada kan nyoba yang 4 pintu. Yang 4 pintu? Oke. Kita coba yang 2 pintu. Oke. Sok. Sekarang kita lihat. Kita naik ke dalam ya. Oke. Oke. Mobil saya disetirin sama Fitra Eri. Mobil saya Kita ke arah mana? disetirin- Sana? Ke sana boleh, Bos. Sana. Mobil saya disetirin sama Fitra Eri. Tuh, Tuh. enak Lihat kan tuh. goyang kayak begini. Loh, ya emang goyang, Om. Lah, gimana sih? Om Deddy mengharapkan beli Jeep senyaman BMW atau Mercy gitu. Tuh. Tarikan Ini enak aja banget. kurang. Tuh, Gimana kurang? Itu barusan bunyi. Itu apa coba? Jadi ini mobil udah pakai turbo. Ah. Dia butuh waktu untuk membangun boost turbonya. Jadi mobil ini tenang ketika kita bawa biasa, dia nggak meledak-ledak tenaga. Tapi begitu kita injek gas penuh atau setengah lebih, dia akan kebangun boost turbonya. Begitu boost turbonya kebangun, itu luar biasa tarikannya. Ini ya bro, dikasih pegangan. Kalau pegangan itu memang udah ada dari zaman dulu. Semua Jimny juga ada kalau itu. Karena goyang bos. Coba ya kita lihat. Tuh kan? Ih, enak ini Jeep. Tuh. Aduh Gimana Om, sih, orang ini goyang Jeep, semua. ini Tuh, Jeep tuh, paling tuh, nyaman. tuh. Dan Anda dengar gak? Gurur. Tahu nggak kenapa? Karena Masuk mobil 1,7 M bunyi gurur. Om Deddy pilih yang Rubicon. Ah. Rubicon itu pakai ban Katanya paling MT. bagus Anda bilang. Memang itu yang paling bagus. Saya nonton Anda bilang Rubicon ini yang paling tinggi, paling Emang bagus. Rubicon itu pakai ban MT.
MT itu singkatan dari mud terrain. Artinya ban yang lebih cocok di lumpur. Karena memang Om Deddy pasti lihat dong ininya, pasti lihat review gue dong Om. Gue bilang kalau disamain sama mobil Jerman, beda. Mobil Jerman itu mobil mewah yang dibikin punya capability off-road. Jeep ini off-roader yang dikasih sedikit kemewahan lah. Tapi ini nyaman banget Om, ini empuk. Tapi ya, di lu punya konten, lu ngomong gini bro, lu ngomong bahwa kalau memang punya Jeep atau punya SUV atau apa gitu, ini pilihan yang tepat. Iya, kan gue bilang kalau emang pecinta Jeep, ini pilihan yang tepat, ini Jeep terbaik. Tapi kalau lo bukan pecinta Jeep Om, lo nggak akan ngerti esensi dari mobil ini. Lo hanya akan berpikir bahwa ini adalah mobil yang Suzuki Katana juga Jeep. oh beda. Bentuknya sama. Nih, Jeep itu ini JEEP. Katana ya Suzuki bukan Cherokee Jeep. apa Cherokee? Jeep. Ya, Cherokee yang lebih enak kan? Cherokee. Ayo. Jadi gini, Cherokee itu Jeep yang lebih civilized yang buat keluarga. Tapi Jeep yang original tuh yang ini, Wrangler. Ini yang original Om. Dan Om Deddy bener beli yang 2 pintu. Karena ini yang paling susah masuknya kan untuk orang belakang maksud Anda. Nggak juga. Ini yang heritage-nya paling Ini ya, coba ya. Tuh. Mana ada Jeep lain kayak gitu. Ini Om, ini percaya gue Om. Gue bukan cuman ngecap aja. Pengalaman gue di otomotif, ini adalah Jeep yang paling nyaman. Emang bukan bisa dibandingin sama SUV Jerman, nggak bisa. Beda konstruksinya. Tapi dibandingin Jeep sebelumnya, ini yang paling nyaman. Jeep sebelumnya apa? Lebih apa? Jeep sebelumnya lebih kaku. Lebih geruduk-geruduk. Lebih geruduk-geruduk lagi, lebih kaku lagi. Ini udah jauh lebih civilized, mesinnya jauh lebih kencang, mesinnya jauh lebih irit. Mesinnya kata Anda diturunin. Waktu itu 3.500. Yes. Sekarang jadi 2000 cc dikasih turbo. 2000 ya? Jadi irit. Dia di dalam kota 17 bisa. Yang dulu 15. Terus goyang bro. Gini Om Deddy Saya kan mau nyaman. Oke. Makanya Bisa dapet yang nyaman. Bisa tirin orang nggak bisa kayak Alphard gue. Bisa dapet yang nyaman SUV Jerman gitu ya. Tapi begitu turun seorang Deddy Corbuzier masa turun dari SUV Jerman, turun dari Jeep. Itu tunggu. mobil tuh harus sesuai sama personality Om. Tunggu. SUV Jerman itu mahal loh bro. Oh mahal. Iya kan? Misalnya nih gue turun dari Mercy, BMW gitu ya, gue turun, wih orang kaya gitu kan? Iya, semua orang udah tahu lo kaya Om. Jadi lo nggak perlu mobil yang memberitahu orang bahwa lo kaya. Semua orang udah tahu. Cuman lo butuh mobil yang sesuai dengan karakter lo. Oke, tunggu dulu, gue belum selesai ngomong. Kalau gue turun dari misalnya Mercy atau BMW ya, wih orang kaya gitu kan? Iya. Kalau turun dari ini, wih orang apa dong? Maco. Oh maco, benar. Mungkin lo kurang pede, orang ngelihat otot lo, minimal orang ngelihat mobilnya. Iya benar. Oh iya benar. Jadi ternyata di dalam kemacuan itu butuh pengorbanan ya bro ya? Iya dong. Nah, biasanya orang yang butuh mobil maco itu orang yang berusaha untuk terlihat maco. Beli botol maco. Betul. Nah, cuman di Om Deddy justru sebenarnya mobil ini tuh diciptakan untuk mengkomplimen. Iya, mengkomplimen. Jadi melengkapi apa yang udah ada di Om Deddy. Lu tuh dulu sales ya? No. Tapi banget lo jualan. Enggak, gue nggak jualan. Pinter banget lo jualan. Lu beli ini gue juga nggak dapat komisi sama sekali gue nggak. Barusan itu lu sales barusan. lu menyamakan itu ke kehidupan gue seakan-akan, wih Fitra Eri paling benar. Enggak. Gini, kalau lu ngotot ke gue misalnya, gue mau beli BMW X3 atau Mercy GLC, mungkin gue nentang. Om yakin nggak cocok sama kepribadiannya Om Deddy. Kalau ini cocok banget. Ini udah cool banget Om pakai ini. Kayak gini aja deh. Lu misalnya nih ada X berapa X5 berarti. X5 misalnya yang harganya mirip ya. Sama ini gitu ya. Lu dikasih gratis. Oke, lu dikasih mana? Gua ambil ini. Serius. Kenapa? Dia melin Ismail. Kenapa? Pak. Kenapa gue pilih ini? Karena mungkin gue kalau pakai duit sendiri, mungkin gue nggak tega 1,7 gue beliin Jeep dengan sesederhana ini. Oke. Tapi lu gratis. Oke, kalau lu beli. Oke, kalau gue beli,
mungkin gue akan berpikir lebih panjang dibandingkan lo untuk membeli mobil seperti ini. Karena gue tahu masih banyak mobil yang lebih nyaman, mobil yang lebih presisi nyetirnya, mobil yang lebih canggih. Berarti gue bego dong maksud lu dong. Tapi kalau gue punya otot segede Om Deddy, gue nggak pikir panjang. Gue punya otot segede Om Deddy, gue punya uang sebanyak Om Deddy, gue beli ini. Atau Hummer gue beli. Atau Hummer. Hummer udah Ini nggak kanan ada. ya? Kita sih lurus situ. harusnya. Oke. Hummer udah nggak ada kan? Hummer udah nggak ada sekarang kan. Jadi mobil-mobil yang emang apa ya, merepresentasikan diri kita. Kita tuh sekarang Om Deddy tuh bukan hanya beli mobil itu buat transportasi Om. Om Deddy harus punya mobil yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan karakter. Ada yang sesuai kebutuhan, Ya. sedan yang mewah, sedan yang mewah. nyaman. Tapi kadang-kadang butuh sesuatu yang sesuai dengan karakter. Iya benar-benar. Yang ketika lu datang dengan mobil itu, Wah. mobil itu sudah merepresentasikan lu. Betul. Itu. Tapi kemarin ketemu Ivan Gunawan katanya kayak es jeruk. Jangan nanyanya jangan ke Ivan Gunawan. Salah responden Om Deddy. Kok naik ini turun-turun mobil es jeruk gitu katanya. Udah gue brandin pakai brand gue Oke, Farul. oke. Gue tahu lo uang kalau 1,7 lo ada, lo bisa beli mobil ini. Oke. Oke. Apakah dengan kualitas bantingan seperti ini, lo jadi nyesel dan lo mau jual? Kalau lo jual, gue cariin yang beli. Gini bos, gue kan punya itu mobil gue. Oke, ini lebih nggak enak lagi itu. Lebih gak enak lagi. Lebih nggak enak lagi. Dari mana lebih gak enak lagi? Bagian suspensi belakangnya lebih keras yang itu. Oh ya? Iya. Lo nggak pernah pakai di jalan tanah kali? Enggak. Iya kan? Ini lebih, emang ini lebih goyang. Ya tapi gini deh. Oke. Kalau lo nyesel, lo jual aja, gue bisa cariin yang beli. Lu emang sales sih bos. Dan lo mungkin nggak akan dapat lagi nih yang kayak gini yang warna itu. Tapi nggak apa-apa, kalau lo itu, gue akan cariin yang beli. Tuh kan, enggak kan? Artinya, Oke. Gue mau nanya dulu nih ya. Ini kan ada sway bar. Hmm. Itu tujuannya apa bos? sway bar itu tuh stabilizer. Jadi stabilizer itu dia menahan pergerakan roda kanan dan kiri. Betul. Nah, kalau di off-road kita tuh butuh artikulasi roda yang lebih gede. Jadi dimatiin. Dilepas. Dilepas. Hubungannya dilepas. Jadi ban itu lebih free. Oh, tapi jujur ya, orang-orang yang beli beginian kan jarang banget yang pakai buat off-road ya. Jarang. Tapi dia tahu bahwa dia akan make ini ketika misalnya dibutuhkan. Dia tahu dia punya mobil yang tepat. Sama kayak lo punya pacar lo punya lo. Dia nggak akan memakai kekuatan otot lo setiap saat. Oh iya. Cuman dia tahu dia. Tadi kan kita bilang mobil dipakai ya. Iya, mobil dipakai. Tapi emang 90% kita akan pakai di jalan. Nah, kalau pacar maksudnya? Kalau pacar itu, dia tidak akan menggunakan kekuatan otot lo 100% waktu bersama lo. Kita nggak ngomong dipakainya kan maksudnya? Enggak. Tapi dia tahu ketika dia diganggu orang, dia punya pacar yang siap melindungi. Oh. Gitu kan. It can go everywhere. katanya. Yes, iya. gitu kan. Dengan dia jalan sama lo, dia nggak takut mau kemana aja. Sama ketika lo naik ini, lo nggak takut mau kemana aja. Walaupun tidak seluruh kekuatannya lo pakai terus-terusan Om. Gua kan kemarin parkir mobil ya. Mobil rumah gua tuh agak. Oke, tadi Om Deddy nanya sebelum baterai GoPro-nya habis, kenapa kemarin mundur speed? Katanya everywhere go. Ya, karena lo pakai mode two wheel drive. Karena ini mobil modenya two wheel drive sampai lo engage ke four wheel drive. Betul. Tapi Nah, ketika tuh- Alphard saya mundur tidak sih. Alphard penggerak depan. Coba kalau nanjak posisinya. Kalau nanjak kebalikannya. Dia jadi spin. Kalau nanjak dan licin. Tapi kalau ke belakang, dia jadi seperti penggerak belakang karena dia penggerak depan. Ini penggeraknya belakang. Ini penggerak belakang ketika harus mundur nanjak. Kan ketika mobil begini beban itu berpindah ke depan. Jadi ban sini bobotnya lebih enteng. Ketika bobotnya lebih enteng, traksinya lebih sedikit. Jadi harus gua lakukan Kalau lo memang harus keluar dari situasi itu, masukin ke 4H. 4H. Itu tinggal satu tuas saja begini. Itu kan ada LH tuh. H itu high, 4 high, artinya 4 wheel drive dengan kecepatan tinggi. Kalau 4L itu 4 wheel drive dengan kecepatan rendah, low. Berarti kan waktu parkir lo. Enggak, pakai high aja. Pakai low tuh kalau misalnya tanjakan yang luar biasa atau batu-batu. Oke. Karena dari 2H ke 4H itu prosesnya cepat. Tapi kalau dari 2H ke 4L prosesnya lama. Pergantian ininya, modenya di transmisinya tuh lama. Jadi mendingan ke 4H aja, itu udah cukup. Itu udah cukup. Udah. Oke. Oke. Jadi gimana? Masih apalagi komplainnya tentang mobil itu? Panas.
ada knop yang tulisannya AC. Gua tahu anjing. Bukan, maksudnya gini. Kayaknya tuh udara luar masuk ke dalam gitu, Bos. Oke, kalau itu lu kan baru, coba lu ganti kaca film yang emang gua nggak nyebut merek ya, tapi lu bisa ganti kaca film yang dia bisa nolak panas lebih bagus. Karena Kaca kadang-kadang film gua jelek nih. gua nggak tahu, kadang-kadang standar itu bukan dikasih yang spek paling tinggi kaca film. Oh, Kalau standar jual berarti jahat. enggak juga, karena lu mau sampai beli mobil apapun, kaca film itu optional kalau misalnya lu mau yang the best. Oke. Kalau dari pabrikan mobil mereka kasih yang standar. Oke. Terus kalau gue udah punya mobil gini nih, lebih baik dimodif-modif atau biarin? Ini kan biarin, ini kosongan nih. Jadi hampir nggak ada sih yang pemilik Jeep itu membiarkan mobilnya seperti itu. Tapi lu udah beli yang Rubicon. Rubicon ini udah pakai ban MT, peleknya udah keren, bannya udah keren. Udah ada opsional yang dipakai di sini. Menurut gue Jeep yang Rubicon ini bisa lu modifikasi. Tapi kalau modifikasi jangan nanggung-nanggung atau as it is. Jangan nanggung-nanggung lah. Jangan nanggung, emang lu bikin buat off-road sekalian. Oh my Bumper depan besi, bumper belakang besi, sama kayak Triton lo, Ford Ranger lo itu. Iya. Iya, jadi benar-benar modifikasi, jangan cuma modifikasi satu item pelek aja gitu ya. Jadi lo mau modifikasi yang menyeluruh atau lo biarin kayak gini. Kalau gue mungkin Ya udah. udah seperti ini karena ini udah gue coba mobil itu di track off-road di Iya, lo naik turun itu. iya, bisa keluar. Oke, satu hal lagi terakhir ya. Gua nonton video lu terus gua nonton video lain. Katanya safety-nya jelek. Yes. Jadi gini, kalau lo tabrakan sama mobil lain, lo aman. Karena lo kuat besinya semua. Kecuali dibilang safety-nya jelek, Bos. Safety itu lo tahu crash test kan? Ah, Dia ke tembok nabrakinnya. Ke benda yang tidak bisa rusak. Dia ke crash test ke tembok itu. Yes, memang mobil ini tidak seaman mobil yang lain. kenapa bisa gitu? Karena mobil gini. ini kuat katanya. Jadi gini, untuk bikin satu mobil yang konstruksi crumple zone-nya itu bagus, Nah, itu butuh desain tertentu. Sedangkan Jeep ini agak susah karena dia mempertahankan desain klasiknya. oke. Yang mana belum tentu desain klasik ini mensupport desain yang dibutuhkan buat crumple zone Oke. yang bagus. Bahaya itu gimana sih? Jadi bahayanya tuh gini, kalau misalnya lo tabrakan 64 km per jam melawan tembok gitu ya. Ah, Kalau di mobil lain mungkin kemungkinan cedera lo itu 30%. karena dia trampel. Karena ada yang menghambat Masuk energinya. ke Kalau di sini mungkin kemungkinan cedera lo mungkin 40% sampai 45% lebih tinggi. Karena ada sebagian Masuk yang ke dalam. lebih masuk ke dalam. Walaupun tidak sampai menjepit lo ya, karena gue juga lihat crash testnya. Tapi mungkin juga karena ada sudut-sudut tajam di dalam mobil yang itu tuh udah nggak ada di mobil sekarang. Karena mobil sekarang tuh desainnya tuh smooth, tapi kan dia mempertahankan desain yang tegak-tegak gitu kan. Nah itu juga berkontribusi. Gitu. Tapi kalau tabrakan sama mobil, Kalau tabrakan mobil lain ini kuat banget, materialnya kuat banget, dan mobil lain kalau misalnya lo tergantung mobilnya ya, kalau misalnya tabrakan sama bis ya susah juga, tapi kalau misalnya Sama tabrakannya kayak sedan tergantung, misalnya kayak sedan yang harganya di bawah 300 juta gitu, hancur. ya hancur sedannya. Kalau sedan harga sama, kita yang hancur. Enggak, tetap mereka yang hancur. Lu tuh besi semua rangkanya. Oh. Lu tuh ketika lu Apa tabrakan bedanya Bos tabrak tembok dengan tabrak mobil? Bos? gini, ini ya tabrak tembok, mobil lu tuh bobotnya 2 ton. Nah untuk bobot 2 ton itu ketika dia tabrakan langsung berhenti, itu masih ada yang sebagian energinya tuh masuk ke kabin penumpang. Sedangkan sedan yang kita maksud itu sedan yang lebih lemah, tapi dia bobotnya cuma 1.300 kilo gitu ya. Jadi dia konstruksinya cukup untuk menahan bobot mobil tersebut. Iya. Dianya ke bawah lah. Iya, dia konstruksinya kalau dipakai di mobil 1000 kilo mungkin cukup, tapi kan dia di 2000 cc, 2000 kg. Tapi bukan berarti mobil ini nggak aman. Mobil ini lebih tidak aman dibandingkan SUV Jerman. Tapi mobil Amerika memang tidak pernah terlalu concern ke safety. Tapi bukan berarti lo pasti mati kalau tabrakan. Kalau SUV ini sama Jerman dia tuh, Penumpang di SUV Jerman kemungkinan lebih Aman. kecil cederanya. ini tuh ada airbag nggak sih?
Ada. Kanan kiri. Ada, airbag ada. Mana bisa orang kanan kiri kan pintunya kebukaan, Bos. Bisa Airbag kan ada satu di setir yang di kanan sama di dashboard yang di kiri. Itu nggak ada dong. Oh, yang di samping. Ah, Di samping kayaknya nggak ada. Nggak ada, Kayaknya karena Iya. pintu copotan. Iya, karena pintu bisa dicopot. Oke. Sama gua kok lewat jalan tol ya. Banyak banget ya batu cetok. Ban lo itu kan MT, mud terrain. Jadi kalau ada batu yang sampai nyangkut di ban lo, itu batu yang gede. Dan ketika lo di tol, batunya mental. Kena body. Kalau lo pakai ban jalan raya, kan kecil-kecil Ini alurnya. kayak MTB sepeda Iya, sama road betul, bike. betul. Oke. Betul. Kan kaca begini nih, Bro. Kalau Udah. mobil lain kan kacanya udah Landai, iya. Berarti kan kalau ada batu ke sini, itu lebih parah dibandingkan iya dong. Unik ya. Kalau orang lain mikir jadi nggak aerodinamis ya. Kalau Om Deddy mikir ada batu, bener juga ya, batu lebih frontal gitu Lebih ya. frontal. Tapi lu nggak usah khawatir Om, karena kaca mobil itu dia sudah tempered glass. Jadi dia ketika kena batu, dia akan disebar gaya dari batunya itu. Jadi tidak mudah pecah. Tidak semudah itu pecah yang kayak kaca pintunya perang gitu enggak. Dia akan retak. Pecah dong, Bos. Iya, tapi tidak pecah yang Tapi nggak membahayakan. masuk ke Iya, kita. Nah, kenapa dia nggak landai? Itu Om mempertahankan heritage. Memang mempertahankan heritage itu ada ruginya. Satu, ya dia lebih frontal kalau kena batu. Dia lebih frontal kena angin, makanya dia nggak bisa irit. Jadi intinya mah beli emosional. Yes, ini mobil buat yang emosional, bukan buat yang rasional. Yang rasional nggak bakal beli Jeep. Kalau gua naik mobil Alphard sama ini, Rasional apa? iya gua naik Alphard. Alphard mobil nggak ada Lu yang nggak kenal gua, lu nggak kenal Iya. gua. Lu nggak tahu gua siapa. Hmm. Gua naik Alphard, turun depan rumah lu. Nah gini turun depan rumah lu. Gua akan lebih lihat ini siapa, ini orang istimewa nih. Kalau Alphard, Harga bisa sama loh, Bos. apa? Harga bisa sama. Harga bisa sama, tapi image-nya beda. Image-nya beda. Harga itu cuma quantity, cuma nilai harga itu. Tapi kualitasnya beda-beda. Ketika 1,7 miliar keluar dari Alphard Hybrid yang paling baru, oh ya, dia orang kaya. Ketika dia pakai Rubicon, wih, siapa nih? Kenapa siapa nih? Siapa nih? Karena biasanya orang yang pilih mobil seperti ini bukan hanya punya uang, punya power biasanya. How you Karena sejarah yang membuktikan bahwa atau karena maksudnya begini, mungkin kalau orang mau beli mobil semahal ini untuk ini sudah iseng belinya. iya, satu itu. Orang yang bisa iseng artinya orang yang punya benar-benar power secara finansial dia punya, dan secara sejarah banyak sekali militeri yang memakai mobil seperti ini. Dan orang ketika dia anak pejabat atau anak jenderal, ada sejumlah kasus, ada memori orang tuanya dulu begitu dan dia beli itu. Iya. Gue nggak bilang 100% orang yang punya Iya. ini punya power, tapi ada kemungkinan orang yang punya power tuh beli mobil seperti ini. Kalau Alphard tuh jadi kayak kijangnya orang kaya. Alphard tuh kijangnya orang kaya. Ada orang powerful naik Alphard, tapi semua orang juga yang kaya dan yang pengen kelihatan kaya. Apakah orang pengen kelihatan kaya nggak bisa beli ini? Bisa, tapi terlalu besar pengorbanannya untuk mereka. Minimal kalau Alphard mereka masih bisa ngajak keluarga mereka. Kalau ini terlalu besar pengorbanannya. Iya. Jadi nggak worth it ya. Iya. Untuk orang punya duit segitu, Untuk- beli begitu, hanya untuk terlihat hanya kaya. sombong Iya. doang atau untuk terlihat Iya. kaya, mendingan Alphard. Udah Iya. jelas kelihatan kaya, Iya. tapi keluarga nyaman Iya. semua, bisa diajak jalan-jalan. Iya. Tapi dari semua orang yang punya Jeep yang gua kenal, gua nggak menemukan orang yang lebih cocok lagi pakai Jeep ini selain lo. Karena gue komplain. Karena lo mendukung perawakan dan personality lo. Oke. Itu jadi lo tuh kayak apa ya? Saya merasa nyaman sekarang. Iya, lo tuh nggak perlu dapat mobil nggak ada yang sempurna, sama kayak orang. Mobil nggak ada yang sempurna. Yang penting adalah gimana kita bisa milih mobil Yang lu banget gitu ya. yang kita banget. Karena saya dari kemarin saya merasa sakit hati sama Fitra. Gagal nonton satu video dia doang, saya keluar 1,7 M. Karena ini mobil, ketika dia nyetir, dia tuh kalau nyetir muka tuh nyetir mobil mukanya bisa kayak orang mukbang. Jadi kan itu emosi yang harus disampaikan. Tapi gue tidak pernah mobil yang gue tahu itu jelek dan gue bilang Masa nggak pernah? nggak pernah. Kalau lu dibayar gimana? Nah, kalau gue dibayar, jadi gini, kalau gue review mobil,
Gue tidak menerima iklan dari pabrikan mobil itu. Iklan hanya boleh dari industri pendukung, bensin kayak, oli kayak. Tidak dari mobilnya. Oh. Gimana kalau misalnya, Mas Citra, gue dari pabrikan mobil A, mobil gue mau promosi. Ya udah, kita bikin trip yuk, kita bikin trip kemana, atau kita bikin tips yang secara soft selling memperlihatkan keunggulan mobil itu, tapi bukan review. Kita nggak boleh mencederai kepentingan orang. Oke. Jadi bukan reviewnya. Makanya kalau lo cek review gue pasti ada positifnya, ada negatifnya. Oke, negatifnya adalah? Negatifnya satu, dia boros. Kemudian Kata Anda tadi di dalam mobil ini sudah tidak boros. tidak boros dibandingkan Jeep sebelumnya. Aduh. Tapi dibandingin yang lain ini 17. Alphard berapa? Alphard 19 masih. Oke. 1819. Terus habis itu mobil ini dia Jeep yang paling nyaman, tapi kalau dibandingkan sama SUV Jerman dia tidak lebih nyaman. Oke. Terus habis itu jaringan dealershipnya tidak sebanyak mobil Eropa. So, Jadi kalau kita tinggal bukan di Jakarta itu bisa jadi masalah. Masalah. Kalau ada sesuatu. Kalau ada sesuatu. Oke. Kalau kita di Jakarta sih kita relatif aman ya. Terus habis itu posisi duduk di belakang itu kurang ergonomis. Ya, nggak enak lah ya kaki nempel. Kalau Iya. tinggi kan Iya. susah. Oke. Iya. Harga jual second, Bos. Harga jual saya ke Jeep itu tinggi sekali. Ini gua liatin langsung Untuk aja. Ya. pakai lah ya kita. Ya. Gua liatin langsung aja di ini kita cari Jeep. Lihat aja. Tahun 2013 masih segini harganya. Kok sekarang nggak begini sih Rubiconnya? Apa? Ininya nggak itu? Emang. Loh ini kan yang generasi sebelumnya. Oke. Generasi sebelumnya. 2011 770. Ya tuh. Gimana orang ini tinggi sekali. Harga Jeep itu tidak ada yang rendah. Ini tuh diapain, Bos? Oh. Nah, ini udah dimodifikasi. Modifikasi. Tapi gua nggak begitu suka sih model modifikasi yang ini. Tapi kalau menurut gue sih Jeepnya si Atta apa Sunan tuh ya sekarang? Itu Jeepnya. Om biarin standar aja Om. Kalau misalnya mau Kenapa? modifikasi. Apa? Kenapa nggak sukanya? Karena ini yang Rubicon ini emang udah bagus, paketnya tuh dari awal udah bagus. Ya udah lah ya. Ya udah lah ya gitu. Kecuali kalau misalnya lu kan pasti punya banyak temen off-roader. Kalau nggak bisa gua kenalin nanti. Kalau misalnya lu emang mau ningkatin lagi, gua bisa kenalin. Kecuali kalau yang depan diganti besi, oke dong. Oke. Ya. Cuman ada negatifnya. Yaitu? Kalau lo nabrak mobil orang lain atau nabrak orang, resikonya lebih besar buat mereka. Oh iya. Karena bumper yang seperti ini didesain buat orang juga. Buat kalau nabrak orang juga. Oke, I get it. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Kesimpulannya- Lo akan tetap simpen mobil ini, Om? Atau lo serahin ke gua akan jualin? Kalau lo nyesel. Jangan. Oke, Tom. Enggak. Om Deddy Gini makanya. loh, gua naiknya tuh senang. Iya. Cuman Itu yang penting. gua ketika naik tuh gua merasa karena dulu gua pernah naik Katana Iya. zaman dulu ya, terus gua naik ini, wah ini Jeep banget nih gitu, enak. Cuman ya ketika gua tuh berharap waktu nonton muka lu tuh kayak orang mukbang pada saat nonton itu gitu loh. Jadi kayaknya wah nikmat banget. Ya, gue yakin Om Deddy itu nggak sepenuhnya komplain. Karena apa? Karena saya tahu Jeep itu punya unit test dan saya yakin beliau pasti sudah ngetes dulu sebelum memutuskan. Betul. Oke, teman-teman. Jadi begitu aja videonya. Ini saya kesini diundang untuk podcastnya seperti apa nanti bisa lihat di channelnya Om Deddy Corbuzier. Om Deddy, Thank you banget udah ngundang ke sini. Thank you. Ya, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye.